Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan contoh soal dari cermin cekung ya. Jadi di sini kalian bisa lihat soalnya di layar. Nah, ini dikatakan sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung sehingga bayangan yang terjadi bersifat maya dan 3 kali diperbesar. Tentukan jarak fokus dan jenis cerminnya. Oke, jadi yang pertama di sini yang sudah pasti kalian bisa jawab, yang pertama adalah jenis cermin. Jenis cermin sudah nggak usah dipikirkan, sudah pasti kalian bisa jawab. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu bahwa jenis cerminnya ini? Untuk jenis cermin, kita lihat bayangan dikatakan diperbesar. Ingat, bayangan diperbesar itu hanya terjadi pada cermin cekung atau lensa cembung. Nah, jadi karena di sini dikatakan sebuah cermin, nah, jelas jawabnya adalah cermin cekung. Nah, jadi kebetulan juga di soal sini sudah ada di depan cermin. Oke, nah terus berikutnya untuk mencari jarak fokus. Jadi untuk mencari jarak fokus kalian gunakan rumus. Jadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, tapi di sini kalian F-nya dulu cari dari soal. Nah, jadi soal kalian silahkan cari apa yang diketahui. Sebuah benda diletakkan 12 cm. Nah, berarti diletakkan 12 cm. Yang diketahui ini adalah S-nya sama dengan 12 cm. Artinya diletakkan berarti jarak benda di depan cermin sehingga membentuk bayangan yang bersifat maya dan 3 kali diperbesar. Nah, berarti diperbesar artinya pembesarannya sama dengan 3 kali. Di mana pembesaran tadi rumusnya M itu sama dengan S aksen dibagi dengan S sama dengan 3 kali. Nah, berarti dari sini kalian menemukan bahwa S aksen sama dengan 3 kali S. Bisa ya? Atau kalian boleh tulis ini. Jadi 3 kali 12 berarti 36. Nah, setelah kalian dapat S aksen sudah ada, S juga sudah ada, baru kalian bisa mencari jarak fokusnya. Nah, dengan masukkan, kenapa gunakan positif? Gara-gara dia cermin cekung. Nah, berarti rumusnya adalah positif. Oke, berikutnya jadi 1/f itu sama dengan 1/s. S-nya jarak benda adalah 12. Oke, kita tulis 12 ditambah 1/s aksen. S aksen di sini kita tulis dia minus 36. Kenapa kita tulis minus? Gara-gara bayangannya bersifat maya. Nah, ini dia bayangannya dikatakan bersifat maya. Karena bayangan bersifat maya, maka S aksen nilainya negatif. Nah, sekarang jadi kita silakan samakan penyebut dulu. Berarti ini 3/36 min 1/36. Nah, ketemulah kalian. Jadi 2/36 ini masih 1/f. Jadi kalau kalian diminta fokus, nah jadi kalau fokusnya jadi F tinggal dibalik aja nih. Berarti 36 dibagi dengan 2. Berarti berapa hasilnya? Ya, 18 cm ya. Gampang kan? Oke. Di sini juga ada contoh soal. Jadi katakan seorang siswa diberikan tantangan itu untuk menghasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Apabila siswa tersebut menggunakan lensa berkekuatan 2 dioptri, maka benda harus diletakkan pada interval jarak berapa. Nah, di sini diminta interval. Interval artinya berarti dari jarak sekian sampai ke jarak sekian. Bagaimana cara menghitungnya? Sementara di soal kalian cuma ada satu variabel yang diketahui, yaitu ada kekuatan lensa P sama dengan 2 dioptri. Cuma ini yang diketahui. Nah, sementara yang diminta adalah pada interval jarak berapa. Tapi kata kuncinya di sini ada di sini lagi satu. Jadi sifat bayangan. Nah, jadi sifatnya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jadi di sini kata kunci lagi satu ada sifat maya, tegak, dan diperbesar. Masih ingat kan di video sebelumnya kita sudah membahas kalau seandainya sifatnya maya, tegak, dan diperbesar itu hanya terjadi di lensa cembung. Nah, berarti sudah jelas soal di sini itu adalah soal lensa cembung. Yang mana posisi atau sifat bayangannya ditentukan oleh posisi benda. Kalau seandainya sifatnya maya, tegak, dan diperbesar, berarti benda harus ada di ruang berapa?
Nah, ingat kalau sifatnya maya tegak dan diperbesar. Jadi pada lensa cembung, benda yang bersifat maya atau bayangan bersifat maya hanyalah bayangan di ruang 4. Kalau bayangan di ruang 4 berarti sudah jelas di sini bendanya berada di ruang 1. Nah, benda di ruang 1 jadinya. Karena benda di ruang 1, jadi ruang 1 artinya adalah jarak dari cermin sampai ke titik fokus. Nah, jadi intervalnya cukup kalian mencari berapa jarak titik fokus. Dari mana bisa kita mencari? Dari dioptri ini. Bahwa P sama dengan, ya berarti kita pakainya satuan senti. Jadi P yang saya gunakan 100 dibagi dengan F sama dengan 2 dioptri. Nah, berarti F sama dengan 100 dibagi dengan 2 berarti 50 cm. Nah, jadi kalau kalian bikin gambar lensa cembungnya, lensa positifnya, ini lensa positif, berarti ini adalah fokusnya adalah fokus, ini adalah R. Jadi fokus nilainya 50 cm, sementara R nilainya 100 cm. Terus dikatakan benda harus di ruang 1, berarti ruang 1 berarti dari sini, dari lensa sampai ke titik fokus. Nah, inilah di sini letak benda. Jadi karena benda di ruang 1, jadi interval bendanya, kalau interval berarti pada jarak berapa? Jadi intervalnya pada jarak lebih besar daripada 0. Jadi lebih besar daripada 0. Karena 0 tepat di pusat berarti lebih besar daripada 0. Nah, lebih besar daripada 0. Namun lebih kecil daripada 50. Nah, jadi benda tersebut harus diletakkan pada jarak lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 50. Bisa dipahami kan? Jadi ini merupakan soal SBMPTN. Jadi tidak usah kalian berpikir terlalu ruwet karena caranya sesimpel ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.